Jangan tutup program MBG, tetapi perbaiki sistem dapur SPPG. Program Makan Bergizi gratis, bukan sekadar program pembagian makanan. Program ini adalah investasi besar untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Ketika ditemukan masalah di lapangan, fokus kita seharusnya bukan menghentikan programnya, tetapi memperbaiki sistem yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Karena pada kenyataannya, sebagian besar permasalahan yang muncul berasal dari alur proses dapur yang belum sesuai standar, kapasitas dapur yang tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat, sistem keamanan pangan yang belum berjalan efektif, pengawasan operasional yang belum optimal, program sanitasi dan pest control yang belum konsisten, kompetensi relawan yang belum merata, sistem monitoring dan audit internal yang belum berjalan baik. Yang harus dilakukan adalah evaluasi dan pendataan ulang seluruh dapur MBGE, perbaikan alur proses menjadi one flow system, penguatan program keamanan pangan, audit internal secara berkala, medical check-up seluruh relawan, pengendalian hama, pest control yang terukur, penyusunan menu dan nilai gizi oleh ahli gizi, seleksi supplier sesuai standar keamanan pangan, perbaikan sistem drainase, grease trap, dan instalasi pengolahan air limbah, pembinaan dan pendampingan berkelanjutan. Program yang besar pasti memiliki tantangan, tetapi solusi terbaik bukan menghentikan manfaatnya bagi jutaan penerima, melainkan memperkuat sistem agar lebih aman, lebih higienis, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Perbaiki sistemnya, tingkatkan pengawasannya, perkuat keamanan pangannya, selamatkan masa depan generasi Indonesia. Karena tujuan utama kita adalah memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman, bergizi, higienis, dan berkualitas setiap hari. Bagaimana yang harus dilakukan para mitra dapur? Harus mendata ulang luasan gudang penyimpanan dengan besarnya penerima manfaat. Salah satu penyebab utama terjadinya masalah operasional di dapur MBG adalah ketidakseimbangan antara kapasitas gudang penyimpanan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Semakin besar jumlah penerima manfaat, maka semakin besar pula kebutuhan penyimpanan bahan baku, bahan kemasan, bahan pendukung, serta fasilitas rantai dingin, cold storage. Jika kapasitas gudang tidak memadai, maka berbagai risiko dapat muncul. Penumpukan bahan baku, penyimpanan tidak sesuai kategori, risiko kontaminasi silang, kerusakan bahan pangan, kesulitan menerapkan FIFO, first in first out, dan FEFO, first expired first out. Gangguan kelancaran operasional, potensi temuan saat audit dan verifikasi. Karena itu, setiap dapur MBGE wajib melakukan evaluasi dan pendataan ulang terhadap luas gudang bahan kering, luas gudang bahan kemasan, kapasitas chiller, kapasitas freezer, area penerimaan bahan baku, area karantina bahan yang tidak sesuai, sistem rak penyimpanan, sistem pencatatan stok, jumlah penerima manfaat aktual. Prinsipnya sederhana, kapasitas gudang harus sebanding dengan volume produksi. Jumlah penerima manfaat harus sesuai dengan kemampuan fasilitas penyimpanan. Jangan memaksakan kapasitas produksi melebihi kemampuan sistem penyimpanan. Dapur SPPGE yang baik bukan hanya mampu memasak dalam jumlah besar, tetapi juga mampu menyimpan bahan baku secara aman, higienis, dan terkendali sesuai standar keamanan pangan. Mengapa dapur MBG harus melakukan medical check-up dan menjalankan program pest control? Keamanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas bahan baku dan proses memasak. Keamanan pangan juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan relawan serta kondisi lingkungan dapur yang bebas dari hama. Karena itu, setiap dapur MBGE wajib menerapkan 2 program penting, medical check-up dan pest control.
Mengapa medical check-up itu penting? Relawan yang terlibat dalam pengolahan makanan harus dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi menularkan penyakit melalui makanan. Medical check-up membantu memastikan relawan bebas penyakit menular. Kondisi kesehatan terpantau secara berkala. Risiko kontaminasi biologis dapat dicegah. Keselamatan penerima manfaat lebih terjamin. Kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Mengapa pest control wajib dilakukan? Hama seperti tikus, kecoak, lalat, semut, dan burung merupakan sumber utama kontaminasi pangan. Tanpa pengendalian yang baik, hama dapat membawa bakteri, virus, jamur, parasit, kotoran, dan benda asing. Program pest control yang baik meliputi inspeksi rutin area dapur, monitoring titik kritis hama, pemasangan perangkap dan alat monitoring, perbaikan celah masuk hama, dokumentasi dan evaluasi berkala, kerjasama dengan penyedia jasa pest control profesional. Bagaimana agar standar keamanan pangan tetap berjalan konsisten? Kepala SPPG harus membuat dan menjalankan program audit internal agar sistem keamanan pangan berjalan dengan baik dan konsisten. Banyak dapur SPPG sudah memiliki standar operating procedure, instruksi kerja, dan standar operasional. Namun pertanyaannya adalah, apakah seluruh prosedur tersebut benar-benar dijalankan setiap hari? Disinilah pentingnya audit internal keamanan pangan. Audit internal bukan mencari kesalahan. Audit internal adalah alat untuk memastikan seluruh sistem berjalan sesuai standar, mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Sebagai penanggung jawab operasional, Kepala SPPG wajib memastikan bahwa seluruh proses telah memenuhi persyaratan keamanan pangan. Program audit internal harus mencakup penerimaan bahan baku, seleksi dan evaluasi supplier, penyimpanan bahan pangan, sistem FIFO dan FEFO, proses preparasi, proses pemasakan, proses pemorsian, distribusi makanan, sanitasi dan higien, program pest control, medical check-up relawan, pengelolaan limbah, dokumentasi dan pencatatan. Manfaat audit internal: mengetahui ketidaksesuaian sebelum menjadi masalah besar, mengurangi risiko kontaminasi pangan, meningkatkan disiplin dan kepatuhan tim, menjaga konsistensi kualitas makanan, mempermudah proses verifikasi dan evaluasi, melindungi kesehatan penerima manfaat, meningkatkan budaya keamanan pangan. Jika program keamanan pangan sudah rapi, namun supplier Anda berantakan, maka aktivitas dan proses dapur SPPGE akan terganggu. Solusinya adalah dapur SPPG harus melakukan seleksi supplier terpilih sesuai checklist standar, keberterimaan bahan baku, keamanan pangan. Keamanan pangan tidak dimulai saat makanan dimasak. Keamanan pangan dimulai sejak pemilihan supplier dan penerimaan bahan baku. Karena itu setiap dapur SPPGE wajib memiliki sistem seleksi supplier yang jelas, terukur, dan berbasis standar keamanan pangan. Mengapa seleksi supplier sangat penting? Karena kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat sangat bergantung pada kualitas bahan baku yang diterima setiap hari. Supplier yang dipilih harus mampu menjamin kualitas bahan baku yang konsisten, keamanan pangan yang terjaga, ketepatan waktu pengiriman, ketersediaan pasokan yang stabil, kemampuan telusur, traceability, kepatuhan terhadap persyaratan higien dan sanitasi, checklist supplier, terpilih, memiliki legalitas usaha yang jelas, memiliki sistem higien dan sanitasi yang baik, kendaraan distribusi bersih dan layak, produk memiliki identitas dan spesifikasi yang jelas, mampu menjaga rantai dingin untuk produk tertentu, memiliki rekam jejak pengiriman yang baik, mampu memenuhi volume kebutuhan dapur, bersedia dievaluasi secara berkala, checklist keberterimaan bahan baku, kemasan utuh dan tidak rusak,
tidak kedaluarsa, tidak berbau menyimpang, tidak berlendir, tidak berjamur, tidak terdapat kontaminasi fisik. Suhu penerimaan sesuai standar, label dan identifikasi produk lengkap, kondisi kendaraan pengangkut higienis, risiko jika supplier tidak diseleksi, bahan baku tidak aman, kualitas menu tidak konsisten, risiko kontaminasi pangan, gangguan operasional dapur, keluhan dari penerima manfaat, temuan saat audit dan verifikasi. Selanjutnya adalah tanggung jawab seorang ahli gizi, yaitu menyusun menu 1 bulan ke depan beserta nilai gizi dan COGS. Program makan bergizi gratis tidak cukup hanya menyediakan makanan setiap hari. Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap menu yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, dapat diterima dengan baik, serta tetap terkendali dari sisi biaya. Karena itu, ahli gizi memiliki peran yang sangat strategis dalam dapur SPPGE. Apa yang harus disusun? Siklus menu 30 hari, komposisi bahan baku, perhitungan energi, kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin dan mineral, estimasi food cost, perhitungan COGS, cost of goods sold. Mengapa menu harus disusun 1 bulan ke depan? Memastikan variasi, menu lebih baik, menghindari kejenuhan penerima manfaat, mempermudah perencanaan pembelian bahan baku, memudahkan pengendalian stok gudang, menjaga konsistensi kualitas makanan, mengurangi risiko pemborosan bahan pangan, mengendalikan biaya operasional dapur. Mengapa COGS penting? COGS membantu dapur SPPG mengetahui biaya real setiap porsi makanan yang diproduksi. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, dan wajib dilakukan oleh pemilik dapur SPPGE adalah survei kepuasan penerima manfaat. Salah satu indikator keberhasilan dapur SPPG bukan hanya jumlah makanan yang diproduksi setiap harinya, tetapi juga sejauh mana makanan tersebut diterima, disukai, dan memberikan manfaat nyata bagi penerima manfaat. Karena itu, setiap dapur SPPGE perlu menjalankan program survei kepuasan penerima manfaat secara berkala. Mengapa survei ini penting? Karena dari hasil survei, pengelola dapat mengetahui tingkat kesukaan terhadap menu yang disajikan, kualitas rasa makanan, variasi menu harian, porsi yang diberikan, kualitas penyajian, ketepatan waktu distribusi, tingkat konsumsi makanan, menu yang paling disukai dan kurang diminati. Melalui survei, dapur SPPGE dapat melakukan evaluasi menu, perbaikan kualitas layanan, penyempurnaan perencanaan menu, peningkatan kepuasan penerima manfaat, pengurangan food waste, optimalisasi penggunaan anggaran. Yang perlu diingat adalah, makanan yang bergizi belum tentu dikonsumsi habis, namun makanan yang bergizi dan disukai akan memberikan manfaat gizi yang lebih optimal bagi penerima manfaat. Survei kepuasan membantu memastikan bahwa menu tepat sasaran, penerima manfaat merasa diperhatikan, program berjalan lebih efektif, perbaikan dilakukan berdasarkan data, bukan asumsi.